Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran IPA kelas 9 bersama saya Ika Susianti SPD. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini ada 5 bab. Bab yang pertama adalah tentang sistem reproduksi manusia. Yang kedua adalah tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga adalah tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang keempat adalah tentang listrik statis dan peranannya dalam kehidupan. Dan yang bab terakhir nanti kita akan bahas tentang listrik dinamis. Untuk materi bab pertama, kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Di dalam bab sistem reproduksi manusia, bagian yang dipelajari diantaranya ada 3 hal, yaitu yang pertama tentang pembelahan sel, kemudian yang kedua struktur dan fungsi dari sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga adalah tentang kesehatan organ reproduksi manusia. Sekarang kita akan bahas dulu tentang yang pertama, yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 2 macam, yaitu ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, masing-masing nanti kita akan mempelajari apakah pembelahan mitosis dan apakah pembelahan meiosis itu. Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan nanti yang terjadi pada sel tubuh, di antara fungsinya adalah untuk pertumbuhan sel. Seperti contohnya ketika kita masih bayi, ukuran kita itu hanya beberapa senti, misalkan 50 cm. Kalau sampai sekarang kita sampai 1,5 meter itu dikarenakan ada pembelahan sel di dalam tubuh kita. Nah, untuk tahap pembelahan sel mitosis itu ada beberapa tahap, diantaranya ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Masing-masing tahap pembelahan ada cirinya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah untuk tahap interfase. Tahap interfase sebenarnya adalah tahap atau masa istirahat di antara pembelahan sel. Dari satu sel kalau mau membelah menjadi sel selanjutnya, itu nanti ada fase istirahat yang disebut sebagai fase interfase. Nah, di antara cirinya bisa kalian lihat pada slide tersebut. Kemudian tahap pembelahan yang selanjutnya adalah profase. Ciri-ciri dari tahap pembelahan profase diantaranya sudah ada di slide, bisa dilihat. Kemudian setelah tahap pembelahan yang selanjutnya adalah tahap metafase. Di antara cirinya tahap metafase adalah benang kromosom berjajar di bidang ekuator. Selanjutnya dari pembelahan mitosis adalah anafase, di mana pada tahap anafase ini ditandai dengan kromosom bergerak ke daerah kutub yang berlawanan. Tahap yang terakhir dari pembelahan mitosis itu adalah telofase. Pada saat tahap telofase itu nanti akan terjadi pembelahan atau yang disebut dengan sitokinesis, sehingga nanti akan terbentuk 2 sel anak. Sehingga untuk tahap pembelahan mitosis itu pada akhirnya akan dihasilkan 2 sel anak. Sekarang kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Kalau tadi yang mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh. Nah, untuk pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Karena fungsinya pembelahan meiosis itu adalah untuk pembentukan sel gamet. Nah, pada pembelahan meiosis itu nanti dari satu sel induk akan dihasilkan 4 sel anak. Tahapannya pada pembelahan meiosis sebenarnya hampir sama dengan mitosis, ada 4 tahap, tapi terjadi melalui 2 kali pembelahan, sehingga ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Masing-masing sama terdapat 4 fase. C1 tahapannya diantaranya adalah ada profase 1,
Untuk cirinya bisa dilihat pada slide. Dan ada metafase 1, fase 1, fase 1, kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis yang kedua. Dimulai dari profase 2, metafase 2, fase 2, fase 2. Nah, pada akhir pembelahan meiosis akan dihasilkan 4 sel anak, sehingga jumlah kromosom pada sel anak pada pembelahan meiosis itu adalah setengah dari jumlah kromosom induk.